Oke, hai semua. Jadi, nama saya Pandu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang vertical relationship. Apa sih vertical relationship? Nah, sebenarnya vertical relationship ini adalah salah satu topik yang menarik dalam industrial organization. Nah, yang mana nih topik ini menjelaskan hubungan vertikal antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, kita ambil contoh aja gampangnya, yaitu misalnya kita ibaratin nih, kita punya dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B, yang mana mereka ingin bekerja sama untuk memproduksi suatu final product dari perusahaan B. Anggap saja perusahaan anggap aja perusahaan B adalah perusahaan minuman, misalnya jus, sedangkan perusahaan A adalah perusahaan botol. Nah, perusahaan B ini ingin membuat suatu produk yang unik. Makanya perusahaan B ini pengen buat jus rasa pisang, tapi pengen kemasan yang unik, kemasan berbentuk pisang misalkan. Nah, jadi perusahaan B ini order ke perusahaan A botol berbentuk pisang. Nah, perusahaan A ini kita sebut sebagai intermediate stage atau initial stage, yang mana perusahaan A ini membantu perusahaan B untuk membuat botol sebagai produk jadinya at the end. Nah, perusahaan B ini atau PB kita sebut sebagai final stage of production, karena nantinya dia yang bakalan memfinalisasi produk dan menjualnya ke pasar. Nah, oke, jadi bagaimana bisa bekerja kerjasama ini atau vertical relationship ini? Nah, kita punya dua cost yang berbeda, yaitu cost untuk perusahaan A dan cost untuk perusahaan B. Yang mana cost untuk perusahaan A adalah I plus A, yaitu I adalah investasi spesifik, misalnya mesin botol pembuat bentuk pisang. Jadi I ini adalah investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan A untuk membuat alat pembuat botol berbentuk pisang. Dan A adalah unit cost atau avoidable cost, sesuatu yang hanya bisa diambil jika perusahaan A memproduksi botol tersebut. Nah, jika perusahaan A tidak memproduksi, nah berarti nggak bisa diambil. Nah, akan tetapi investment cost ini sifatnya sunk cost atau sesuatu yang gimana pun sudah dibayar, harus dibayar dan nggak bisa diambil, nggak bisa balik. Nah, misalnya let's say kita udah installment mesin pembuat botol berbentuk pisang, kemudian kita ya udah dibeli. Nah, kita nggak bisa minta balik itu lagi kan, karena kita udah investasi ke situ. Ya mau nggak mau kita relakan kayak gitu kan. Kita udah investasi, nah namanya investasi, kita bisa untung, bisa rugi in the future. Jadi kemungkinan baliknya bisa balik atau bahkan nggak bisa balik. Nah, sedangkan untuk cost B ini sedikit berbeda, karena kita kerjasama dengan perusahaan A untuk memproduksi botolnya. Nah, maka kita harus membayar atau mentransfer uang untuk membeli botol dari A, yaitu PW atau bisa disebut PW. Nah, sedangkan B adalah affordable cost per unit atau harga per unit botol. Nah, oke, jadi kita sudah buat produk jadi ini. Karena A udah bikin botol, B udah ngisi botolnya, dan sudah jadi final project. Terus habis itu B jual ke pasar. Nah, ini yang dinamakan vertical relationship. Nah, terus bagaimana sih profit dari trade yang dilakukan PA dan PB atau perusahaan A dan perusahaan PB ini? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi A dan B pertama-tama harus punya agreement dari transfer price-nya atau PW. Harusnya bagaimana? Dan tentu saja agreement ini harus dilakukan sebelum investasi dilakukan. Nah, ini sangat penting untuk menyetujui PW, karena perusahaan A harus melakukan investasi spesifik, yaitu alat produksi botol tadi kan. Dan untuk melakukan investasi spesifik tersebut, PA harus tahu seberapa besar mereka
bakal dibayar setelah investasi selesai dilakukan. Jadi apa yang didapat dari trade yang mereka lakukan? Nah, mari kita mendenote profit masing-masing perusahaan. Nah, jadi pertama untuk perusahaan B, final seller atau retailer, let's say retailer. Nah, profitnya adalah price dikurangi dengan CP atau PW transfer cost plus B. Sedangkan untuk profit perusahaan A, yaitu berapa banyak yang mereka bakal dapat dari menjual produk ke B, yaitu PW transfer payment dari perusahaan A dikurangi CA, yaitu investment cost plus A. Jadi jika PW di antara total cost A yaitu I plus A lebih rendah dari B minus I minus A, jadi trade antara kedua perusahaan sudah visible dan juga efisien. Nah, jadi keduanya akan mendapatkan profit jika PW ada di antara CA dan gains dari trade-nya. Nah, jadi bisa dikatakan nih, PW sama dengan berapapun cost dari perusahaan A atau CA plus profit yang didapatkan dari perusahaan B. Nah, dibagi dua. Nah, ini bakal menjadi agreement yang fair antara kedua perusahaan tersebut. Nah, kita udah ngomongin agreement dari perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan A atau perusahaan B ingin kerjasama. Nah, ya udah, berarti cost dari A plus setengah dari keuntungan dari B. Itu jadi transfer cost yang harus dibayarkan perusahaan B ke perusahaan A. Nah, ini kita udah bahas tentang visible condition yang bisa dilakukan antara kedua perusahaan. Nah, jika sewaktu-waktu di tengah-tengah demand-nya turun atau penjualnya nggak sesuai ekspektasi, nggak ada yang mau beli nih jus pisang ini. Nah, tapi si perusahaan A udah investasi mesin. Nah, gimana nih kalau misal sewaktu-waktu perusahaan A nakal, perusahaan B nakal, ya udah aku produkku nggak laku di pasaran, ya udah aku hold on, kerjasama ini kita hold on. Nah, A ini gimana, dia udah investasi mesin. Nah, karena mesinnya spesifik, dia susah jualan ke perusahaan lain kan, karena ini bentuk-bentuk pisang. Atau untuk produksi lain juga kesusahan mereka karena unik banget, spesifik. Nah, gimana supaya perusahaan A ini gak rugi, dan sebaliknya perusahaan B ini juga nggak rugi banget. Nah, gimana? Nah, kita bakalan bahas di topik selanjutnya, yaitu hold on. Oke? Sebenarnya ini bisa applicable untuk semua perusahaan, bentuk kerjasama apapun. Ini kira-kira model dari matematikanya. Oke? Terima kasih banyak. Bye-bye.